Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya lanjutkan kembali. Maaf ya, sepertinya tadi ada kendala teknis sebentar. Konsep utama dalam modul budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mendasar bagi kita untuk menanamkan budaya atau menumbuhkan budaya positif yang baru di sekolah kita masing-masing. Jadi sebelum kita melakukan penumbuhan budaya positif, kita perlu merubah paradigma belajar, lalu kita perlu melakukan disiplin positif, lalu kita harus mengerti kebutuhan dasar dari manusia, lalu kita perlu mengetahui motivasi apa bagi manusia itu untuk berperilaku, lalu selain itu kita juga perlu mengetahui posisi kontrol kita, lalu kita juga wajib mengetahui tentang pentingnya keyakinan kelas, dan yang terakhir pentingnya penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Oke, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang menunjukkan perubahan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdefinisi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita perlu melakukan perubahan paradigma pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu ada 6 profil Pancasila, pelajar Pancasila yang wajib kita tanamkan pada anak-anak. Ada yang tahu apa aja itu? Kalau yang tahu boleh raise, tapi kalau begitu biar saya jelaskan kembali saja apa itu 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu kemudian berkebinekaan global, setelah itu bergotong royong, kreatif, mandiri, dan terakhir bernalar kritis. Dah, ke-6
profil pelajar Pancasila ini harus kita tanamkan selama anak itu belajar atau melewati pembelajaran. Dengan outputnya terbentuk kepribadian yang siap guna atau siap diterima masyarakat dan siap menjalani hidupnya nanti di kehidupan bermasyarakatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tentang miskonsepsi tentang teori kontrol diri. Oke, selanjutnya kita masuk tentang miskonsepsi tentang teori kontrol diri. Nah, selama ini kita selalu berpendapat atau berpemikiran bahwa guru itulah yang mengontrol muridnya, guru yang menentukan atau menunjukkan arah jalan masa depan muridnya, guru yang menentukan apakah murid ini suatu saat akan berhasil atau gagal dan lain sebagainya. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik memiliki kontrol penuh terhadap anak didik kita. Itu adalah ilusi guru terhadap mengontrol murid. Lalu apalagi kesalahan atau miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu kita yakin bahwa kritik, pembuat rasa bersalah, hukuman itu mampu menguatkan karakter anak. Dengan memberi kritik, karakter baru anak akan terbentuk. Dengan menimbulkan atau menumbuhkan rasa bersalah, anak akan memiliki karakter yang kuat atau terbentuk karakter yang baru. Padahal hal-hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak menguatkan karakter anak tersebut. Selain itu, kita juga meyakini bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti kita meyakini kalau pemberian penghargaan, kalau pujian, dan lain sebagainya itu secara individu mampu menguatkan positif anak atau karakter positif anak. Padahal kita dapati ternyata pujian itu memberikan dampak negatif. Lalu selain itu ternyata tidak hanya pujian, penghargaan, dan lain sebagainya juga memberikan dampak negatif kepada anak. Kita juga berpendapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasarkan kehendak dan kewajibannya kepada anak. Jadi apabila kita memberikan tugas, kita mewajibkan seorang anak, mau dia sanggup atau tidak, mau dia siap atau tidak, tugas atau kewajibannya tersebut harus selesai. Nah, sifat kita yang bersifat memaksa inilah membentuk karakter anak yang lemah atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan kegiatan cobalah buka tangan. Saya ingin semua anggota peserta webinar kita untuk melakukan kegiatan cobalah buka tangan. Nah, saya ingin coba ibu masing-masing, ibu dan bapak masing-masing apabila punya teman yang duduk di sebelah, nah jika punya teman yang duduk di sebelahnya, coba dulu suruh untuk coba Anda kepalkan tangan Anda. Lalu kemudian bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Anda menjaganya sekuat tenaga dan Anda tahu kalau benda tersebut itu yang ada dalam genggaman Anda itu sangat penting atau sangat berharga. Lalu Anda minta teman Anda untuk membuka tangan yang Anda genggam itu. Nah, boleh dengan cara menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bisa membuka kepalan Anda tersebut. Coba dulu semuanya lakukan genggaman tangan atau kepalan tangan yang kuat untuk melindungi barang yang atau benda yang berharga di dalam tangan Anda, lalu minta rekan Anda untuk membuat Anda membuka kepalan Anda, tangan Anda tersebut. Ayo, coba dulu yang Oke, Miss Fitri boleh buka kameranya sebentar. Coba dulu Miss Fitri tunjukkan kepalan tangan Miss Fitri di kamera. Ayo yang lain juga, Bu Duma juga, Bu Una juga, tunjukkan kepalan tangannya di kamera. Lalu minta tangan temannya, minta tangan temannya untuk menggelitik kepalan tersebut. Ayo teman rekan yang ada di sebelahnya, suruh dikelitik. Iya.
Tunjukkan Miss Fitri, apakah Anda buka? Tidak Anda buka kan? Tetap Anda pegang kan? Coba juga yang lainnya. Tetap Anda pegang kan? Nah, ini artinya apapun godaan kita, apapun yang mengganggu kita, kontrol untuk diri kita sendiri, kontrol untuk tangan kita sendiri adalah kita, bukan orang lain, apapun godaannya. Seperti itu. Terima kasih Miss Fitri atas bantuannya. Jadi, kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri dan kita memiliki kekuatan atas diri kita sendiri. Godaan apapun, seberat apapun, tetap kita yang akan menentukan apakah kita bisa melakukan membuka kepalan tangan kita atau akan tetap pada posisi mengepal. Jadi itu menunjukkan bahwa kita memiliki hak atau memiliki kondisi kesadaran 100% untuk diri kita sendiri atau untuk kontrol kita sendiri. Untuk kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas kepalan tangan atau diri kita sendiri. Oke, sebentar ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Nah, oke, mari kita jawab pertanyaan berikut. Jadi kita yang memegang kontrol terhadap kepalan tangan kita sendiri, kita yang berhak menentukannya apakah dia terbuka atau tertutup. Sebentar ya. Maaf ya. Ya, agak slow respon. Oke, kita lanjuti kembali. Nah, selanjutnya perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah, siapa sih yang sebenarnya sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kita mau berubah paradigma kita ini dari kita memberikan stimulus, lalu kemudian mendapatkan respon, menjadi ke teori kontrol. Nah, pada sebelumnya, pada stimulus dan respon, kita tuh selalu mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita selalu mengkonsep, pendidik atau guru selalu mengkonsepkan apa yang ada di pikiran pendidik, di guru, itu adalah yang benar. Jadi kita selalu berusaha memaksakan agar pandangan peserta didik sama dengan kita. Tapi jika sudah memahami tentang teori kontrol, kita pasti akan mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya kita memaksakan pandangan kita agar sama dengan peserta didik, berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan peserta didik tentang dunia. Lalu juga terjadi perubahan paradigma dari perilaku buruk yang selalu dinilai sebagai suatu kesalahan oleh guru menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada perilaku yang buruk. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Lalu kita juga mengalami perubahan paradigma dari orang lain bisa mengontrol saya, guru bisa mengontrol murid, orang tua bisa mengontrol anak, menjadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kita juga mengalami perubahan paradigma dari saya bisa mengontrol orang lain, guru bisa mengontrol murid, orang tua bisa mengontrol anak, menjadi kita tidak memiliki hak untuk mengontrol orang lain. Nah, kita juga mengalami perubahan paradigma dari pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya jika kita melakukan bujukan dan gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru yang mungkin sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan. Kita juga mengalami perubahan pada paradigma dari model berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah, menjadi model berpikir sama-sama menang, semua menang atau win-win solution. Nah, selanjutnya, apa makna atau arti disiplin? Hal yang menarik dan benar-benar di luar dari hal yang saya ketahui pada umumnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata manusia itu melakukan perubahan atau terjadinya perubahan, terjadinya motivasi dengan 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan.
rasa tidak nyaman seperti hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selain itu ada juga untuk dirinya sendiri atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketiga motivasi tersebut ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini ternyata mendapatkan penghargaan dan mendapatkan hukuman merupakan bentuk dari motivasi intrinsik atau motivasi dari luar, di mana anak-anak melakukan perubahan karena mereka menghindari hukuman, bukan karena kemauan dirinya sendiri atau kesadaran dirinya sendiri. Lalu ada juga yang melakukan perubahan atau motivasi karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Kedua bentuk alasan untuk melakukan perubahan atau motivasi tersebut merupakan alasan yang tidak kuat karena tidak didasari dari dirinya sendiri. Jadi ada masa atau ada titik di mana anak-anak benar-benar merasa jenuh karena mereka melakukan perubahan itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dari faktor luar. Jadi motivasi yang mana yang paling baik? Yaitu adalah motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi bagian terbaik dari dirinya sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Nah, motivasi yang seperti ini merupakan motivasi dari dalam atau intrinsik. Sehingga motivasi seperti ini tidak akan lekang oleh waktu. Anak tersebut, jika mereka mengalami penurunan motivasi, mereka akan kembali menarik atau mempertanyakan pada dirinya sendiri. Oh, ternyata jika aku menyerah sekarang, aku tidak mencapai apa yang terbaik dari diri aku, sehingga mereka akan mengalami peningkatan motivasi atau peningkatan semangat secara sendiri, secara mandiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Hal ini menarik ya, karena saya dahulu beranggapan bahwa penghargaan itu merupakan motivasi paling baik untuk anak. Ternyata penghargaan itu memiliki dampak lain dari motivasi itu sendiri terhadap anak. Ternyata penghargaan itu juga berupa hukuman bagi anak-anak yang tidak menerima penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan si anak tersebut atau peserta didik tersebut atau murid tersebut, menimbulkan rasa tidak nyaman, membuat murid merasa takut melakukan kesalahan, takut melakukan perubahan, takut tidak diterima, takut akan dimarahi. Lalu hukuman itu juga bersifat memaksa, tidak mendengar alasan, tidak mendengar toleransi, sifatnya memaksa. Lalu dengan hukuman, murid juga akan belajar tentang bagaimana agar mereka tidak dimarahi. Ternyata mereka menemukan jawaban, kalau mereka menyembunyikan kesalahannya, mereka tidak akan menerima hukuman. Selain itu, murid yang mendapat hukuman juga akan menjadi rendah diri, sehingga hal-hal tersebut dapat menciptakan identitas gagal pada anak atau perubahan karakter pada anak. Lalu bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan ini merupakan konsep disiplin yang menyebabkan identitas gagal karena tidak efektif, di mana yang akan menerima penghargaan tidak seluruh siswa, hanya beberapa siswa. Itu juga merusak hubungan di mana anak yang terus-menerus mendapat penghargaan akan mendapati teman-teman yang lain merasa iri padanya. Jadi hubungan mereka akan buruk. Lalu selanjutnya, penghargaan itu juga akan menghukum anak-anak yang tidak mendapat penghargaan dengan rasa percaya diri yang rendah seperti, aku nggak pernah nih berhasil, aku nih nggak pernah menang, aku nggak pernah nih dapat penghargaan, aku nggak pernah nih berhasil, sehingga anak tersebut jadi tidak punya kemauan lagi untuk melakukan perubahan. Selain itu, penghargaan juga merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi jika anak mendapatkan penghargaan, dia jadi cenderung menginginkan untuk terus-menerus dihargai tanpa memikirkan bagaimana sih harga dirinya, bagaimana cara dia menghargai dirinya sendiri. Dia akan cenderung menginginkan harga dirinya atau menginginkan dirinya terus-menerus dihargai oleh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya,
Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada dua konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang itu pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Nah, konsekuensi ini terjadi apabila ada penguatan jangka pendek, lalu selain itu agar dia dapat terlaksana dengan baik, kita perlu melakukan monitoring berkelanjutan, perlu adanya stimulus dan respon agar anak mengetahui konsekuensi yang harus dia hadapi. Lalu murid juga perlu menghormati peraturan serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu restitusi. Nah, pada restitusi ini anak-anak akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Anak-anak akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Murid juga menghormati dirinya dan orang lain, serta dapat terlaksananya teori kontrol di mana dia dapat melaksanakan sendiri atau mengontrol sendiri kegiatan apa atau perilaku seperti apa yang dapat dia lakukan untuk melaksanakan restitusi tersebut. Atau dengan kata lain, si murid atau peserta didik memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Selain itu, murid juga memiliki semangat untuk memperbaiki kesalahannya karena cara memperbaiki kesalahannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Oke, selanjutnya konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Nah, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Kita jelaskan dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa sih? Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Memang secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi ini artinya mengganti rugi kesalahan yang telah terjadi oleh si pelaku terhadap korban. Kalau secara Kamus Bahasa Indonesia pengertian dari restitusi. Tapi ciri-ciri restitusi itu sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Lalu restitusi juga bersifat memperbaiki hubungan si peserta didik, si pelaku terhadap yang terdampak atau si korban. Selain itu, ciri-ciri restitusi ini biasanya bersifat tawaran. Si murid atau yang mengalami permasalahan akan memberikan tawaran atau kita sebagai pendidik akan memberikan tawaran untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan anak tersebut, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, apa sih yang baik, apa sih yang sesuai, dan apa sih yang salah pada dirinya sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kesalahan anak. Misalnya, apa sih kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi sehingga anak mengalami atau melakukan kesalahan. Restitusi diri juga adalah cara yang paling baik untuk melakukan perbaikan sikap dan perilaku serta karakter anak. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya dalam keadaan atau pribadi serta karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, perbedaan. Nah, kita buat contoh kasus. Seorang siswa tidak mengerjakan PR, maka jika guru memberikan anak itu hukuman berupa hormat bendera selama 10 menit, maka itu merupakan hukuman di mana anak akan merasa takut dan guru akan bersikap marah. Lalu bagaimana kalau bentuk dari konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi, pertama, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Artinya, PR itu tetap diselesaikan, tapi mungkin waktu istirahat, di mana si anak akan kehilangan waktu istirahatnya. Itu adalah konsekuensi dari anak yang tidak mengerjakan PR, yaitu kehilangan waktu istirahatnya. Di mana waktu istirahatnya malah dia gunakan untuk mengerjakan PR-nya. Atau boleh juga guru memberikan konsekuensi berupa PR yang anak kerjakan harus dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu juga merupakan konsekuensi di mana si anak akan merasakan sendiri kalau PR yang dikerjakannya itu 3 kali lebih banyak, jadi lebih sulit atau akibat dari sikap dia yang tidak mengerjakan PR tepat waktu.
Biasanya pada saat penerapan konsekuensi, guru akan tegas dan siswa akan menghormati peraturan dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan kegiatan restitusi pada kasus anak yang tidak mengerjakan PR? Nah, guru akan menanyakan dulu keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada saat melakukan restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh anak. Lalu juga menanyakan kebutuhan apa alasan yang mendasari dia melakukan kesalahan tersebut, apa yang mendasari dia tidak mengerjakan PR tersebut. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar manusia apa yang tidak terpenuhi pada diri murid tersebut sehingga dia tidak mengerjakan PR-nya. Nah, sikap akhir dari restitusi biasanya guru akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain serta merasa kebutuhannya telah terpenuhi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, di mana setiap anak melakukan kesalahan, maka pendidik atau guru akan mutlak memberi hukuman. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini, di mana jika anak melakukan kesalahan, guru akan menggunakan kata-kata atau komunikasi yang membuat anak merasakan kalau dia telah melakukan kesalahan dan menyesali kesalahannya. Lalu yang ketiga, teman, di mana guru dan peserta didik atau murid saling berkomunikasi untuk menemukan masalah dan solusi yang telah mereka lakukan. Baru yang keempat yaitu pemantau, di mana guru melakukan pemantauan atau pencatatan tentang kesalahan anak-anak sebelumnya, lalu kemudian mengajak anak memperbaiki kesalahan tersebut melalui konsekuensi-konsekuensi yang mungkin bisa dia kerjakan. Baru yang terakhir, manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, menurut saya posisi kontrol yang paling baik adalah manajer, di mana anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Anak diarahkan atau difasilitasi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya, bagaimana mencari solusi dari permasalahannya, lalu bagaimana memperbaiki hubungannya antara dia dan orang lain yang mungkin sempat rusak akibat kesalahan yang dia buat. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk penerapan atau contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama nih, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau pada penghukum, kalimatnya pasti seperti ini. Kamu ini tidak mematuhi peraturan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pasti ada bentuk kalimat peraturan serta peraturan apa yang dilanggar dan hukuman yang akan dia terima. Itu adalah contoh penerapan pada posisi penghukum. Lalu pada posisi pemantau, pada posisi pemantau biasanya ada akumulasi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan si anak. Biasanya kalimatnya itu berupa, kamu sudah melanggar peraturan. Nah, apa peraturan dan konsekuensi yang sudah kamu langgar? Nah, di sini si anak akan diingatkan kembali tentang peraturan dan konsekuensi yang telah mereka sepakati. Jadi di sini guru hanya bertugas memantau, mengingatkan anak apabila kesalahan dan mengingatkan anak apa peraturan dan konsekuensi yang harus mereka lakukan. Lalu contoh penerapan posisi kontrol sebagai teman. Maka kalimatnya cenderung seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga lah nak. Kali ini tidak apa-apa kok kamu salah, tapi kamu harus melakukan yang terbaik. Ayo, buat Ibu bangga, buat Ibu senang dengan kehadiranmu. Seperti itu. Di sini tidak terjadi penghukuman, tidak terjadi pemantauan, tapi si guru memposisikan dirinya sebagai teman, di mana kalau teman itu hanya sekedar mengingati tanpa perlu melakukan penghukuman. Lalu selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, contoh penerapannya, berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, Bu Guru sedih atas perilaku kamu. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Bu Guru kecewa dengan sikap kamu yang seperti ini. Bagaimana perasaan ibu, orang tuamu karena sikap kamu yang seperti ini? Nah, pada penerapan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pendidik atau guru akan membuat anak merasa bersalah dengan perasaan-perasaan yang mungkin
akan timbul akibat perilaku anak tersebut. Lalu selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau seperti ini biasanya guru atau pendidik bersikap sebagai manajer atau pengendali, memfasilitasi atau yang melakukan kerjasama terhadap peserta didik untuk mengetahui apa sih kesalahan yang telah mereka lakukan. Biasanya bentuk kalimatnya, apa kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana sih kamu akan memperbaiki kesalahannya? Apa sih solusi yang bisa kamu lakukan agar kesalahan kamu ini dapat diperbaiki? Nah, seperti itu contoh kalimat dari penerapan posisi sebagai manajer. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, kita perlu juga mempelajari penerapan keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini sangat penting dalam terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, kedua hal tersebut adalah peraturan, sedangkan keyakinan kelas itu berbeda dari peraturan kelas. Biasanya peraturan ini bersifatnya tuh kaku dan hanya merujuk pada satu ketentuan. Misalnya wajib menggunakan helm saat menggunakan motor, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, wajib berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, itu adalah peraturan yang bersifatnya itu tertentu dan hanya bertujuan untuk satu tujuan, seperti itu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak dan lebih ke karakter anak tersebut. Oke, lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan seperti yang saya katakan sebelumnya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, baru semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah proses pembentukan atau terbentuknya keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas tersebut dapat berubah menjadi pembiasaan yang kemudian akan membentuk budaya positif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari keyakinan nih. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat atau terapkan di kelas kita. Daripada kita membuat peraturan setiap anak wajib piket pada waktu ditentukan, pada hari yang ditentukan, lebih baik kita membuat keyakinan kelas seperti bertanggung jawab, rasa bertanggung jawab. Setiap siswa memiliki tanggung jawab atau setiap siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk diri dan lingkungannya. Nah, maka dengan secara langsung tidak hanya siswa yang piket pada waktu tertentu, tapi semua kelas, semua anggota yang ada di kelas memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, untuk peduli pada sesama, untuk peduli pada lingkungan dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan kalimat-kalimat seperti itu untuk keyakinan kelas, maka anak-anak atau peserta didik akan memiliki gambaran yang lebih besar terhadap hal tersebut, terhadap sesuatu daripada daripada peraturan. Jika kita menerapkan peraturan misalnya setiap pagi wajib membersihkan kelas atau setelah pulang sekolah wajib membersihkan kelas, maka itu jenisnya peraturan. Hanya anak yang piket atau hanya anak yang bertugas yang akan menerapkannya. Bagaimana dengan anak yang tidak piket? Mereka tentu tidak akan ada andilnya dalam membersihkan kelas. Sehingga jika kita menerapkan keyakinan kelas, kebersihan, misalnya setiap siswa atau setiap murid memiliki kewajiban atau bertanggung jawab untuk lingkungan dan peduli terhadap lingkungannya. Nah, jika keyakinan kelas, maka
kebersihan kelas tidak hanya menjadi kewajiban si anak yang piket, tapi semua siswa yang ada di kelas. Jadi apabila teman yang sudah piket lalu ternyata ruangan kelasnya kotor lagi, maka semua warga atau siswa yang ada di kelas memiliki kewajiban untuk membersihkannya atau merasa bertanggung jawab untuk membersihkannya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Oke, saya akan kembali menjelaskan dari video yang kita lihat sebelumnya. Itu adalah 3 langkah atau 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya melakukan yang pertama itu dalam video saya melakukan tunggu mana dia tadi. Oke, yang pertama yang saya lakukan itu saya melakukan menstabilkan identitas. Itu terlihat dari kalimat di mana saya menanyakan kepada anak-anak atau menjelaskan kepada anak-anak kalau kita itu tidak apa-apa melakukan kesalahan. Kita itu manusiawi melakukan kesalahan dan kita juga sebagai manusia itu melakukan kesalahan itu hal yang biasa, dan tujuan saya mau memanggil anak-anak tersebut adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi identitasnya itu saya ini sebagai pembantu, pemberi fasilitas untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi saya di situ bukan bertindak sebagai penghukum. Nah, anak-anak juga menyadari, aku ini telah melakukan kesalahan. Aku ini manusia yang boleh melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah di mana saya menanyakan kepada Putri dan Keisha tentang apa kesalahan yang mereka lakukan dan alasan yang mereka melakukan kesalahan tersebut. Kalau pada Putri, dia menjelaskan kalau alasan dia melakukan kesalahan karena dia merasa bangga nilai dia lebih baik daripada Keisha. Nilai dia 90 sedangkan Keisha 60. Jadi dia berniat bercanda, bersenang-senang untuk memenuhi rasa senangnya, rasa bangganya, rasa ingin dihargainya itu dengan cara mengejek, bercanda dengan si Keisha, tapi ternyata ucapannya itu menyakiti hatinya si Keisha, sehingga si Keisha menjadi marah dan terjadilah pertengkaran. Saya juga sudah menanyakan kepada Keisha alasan kenapa dia merasa sedih dan marah. Ternyata dia merasa dia itu direndahkan atau disinggung harga dirinya karena kalimat yang digunakan oleh Keisha, oleh Putri menyakiti hatinya. Nah, ayo kita kembali ke bagian kebutuhan dasar agar kita lihat. Nah, kalau Putri dia melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Dia merasa dia perlu melakukan hal tersebut untuk memenuhi rasa senangnya karena dia bangga mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sedangkan untuk si Keisha, dia merasa rasa diterimanya dilukai karena dia tidak diterima dengan nilai yang rendah, malah dia diolok-olok oleh si Putri sehingga terjadilah pertengkaran. Maka selanjutnya langkah terakhir untuk melakukan restitusi, saya menanyakan tentang keyakinan kelas yang mereka langgar dan mereka memahami keyakinan kelas yang telah mereka langgar seperti pada Putri, dia mengetahui kalau dia telah melanggar keyakinan kelas tentang saling menghargai. Sedangkan pada Keisha, dia meyakini kalau dia telah melanggar keyakinan kelas tentang pentingnya belajar. Karena mereka berdua telah menyadari keyakinan kelas mereka yang mereka langgar, mereka termotivasi untuk melakukan perubahan secara intrinsik di mana mereka tidak hanya sekedar untuk saling berbaikan atau saling minta maaf, mereka juga melakukan perbaikan dirinya. Seperti pada Putri, dia berjanji akan mengajari atau memperbaiki hubungannya dengan Keisha dengan mengajari Keisha agar Keisha mendapat nilai yang lebih baik. Sedangkan si Keisha, dia akan menerima
pembelajaran yang diberikan oleh si putri, serta dia akan mencoba melakukan belajar lebih giat lagi agar nilai yang didapatnya lebih tinggi, seperti itu. Itu adalah terima kasih kepada ibunya. Saya sudah cukup. Masih ini Bu Juli, mic-nya masih mati. Oke. Ya, terima kasih kepada Dinda. Saya mendengarkan cukup jelas ya. Perasaan saya jika ditanya pada saat ini kalau mendengarkan sudah, saya rasa sudah cukup sangat sesuai ya dengan isi hati saya mungkin, dengan yang saya lakukan mungkin selama saya mengajar di sini. Artinya memang benar-benar itu seperti saya gitu ya. Keberpihakan saya kepada anak-anak di sini memang itu saya rasa memang 100% sangat setuju dengan apa yang Ibu Rika sampaikan. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang saya lakukan selama ini ternyata memang benar-benar mendukung 100% apa yang diprogramkan pemerintah secara umum dan khususnya di sekolah kita ini. Dan tentunya yang ketiga target saya selanjutnya itu adalah menciptakan keberpihakan kepada anak didik secara 100%, artinya mengajak secara keseluruhan Bapak dan Ibu guru yang ada di rumah ini untuk sama-sama menyamakan visi dan misi keberpihakan tadi pada anak 100%. Artinya tolong jangan dibawakan keakuan diri sebagai guru ya, atau mengikutsertakan masalah yang ada di rumah kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi 100% kita berada di sekolah adalah untuk anak-anak didik kita. Itu saya rasa. Oke, terima kasih ya Bunda Juli. Jadi Bunda Juli ini walaupun belum tahu apa itu segitiga restitusi, ternyata sudah menjalankan secara tidak sadar segitiga restitusi itu sendiri. Jadi kalau begitu saya menyarankan juga nih untuk Bunda Juli, karena sudah mempunyai frekuensi atau mempunyai prinsip yang merasa cocok dengan segitiga restitusi. Bagaimana kalau Bunda Juli juga bergabung nih di guru penggerak, biar sama-sama terpenuhi nih keingintahuannya tentang mode pembelajaran apa sih, metode pembelajaran apa sih, pembelajaran yang seperti apa sih, prinsip seperti apa sih yang sesuai dengan jiwa Bunda Juli atau sikap keberpihakan pada murid menurut Bunda Juli. Jadi menurut Bunda Juli, perasaannya tercerahkan setelah mengikuti ini. Dia merasa sudah menjalankan segitiga restitusi, walaupun mungkin belum sepenuhnya merasa oh itu ternyata segitiga restitusi, baru sekarang tahunya kalau yang dijalankan itu adalah segitiga restitusi. Dan target Bunda Juli ke depannya akan memisahkan antara kehidupan pendidik dan akan berfokus kepada anak didik secara maksimal. Kita apresiasikan kepada Bunda Juli ya. Kita beri tepuk tangan kepada Bunda Juli atas apresiasinya. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Oke, itu saja karena sudah berhubung waktunya sholat Jumat. Jadi saya tutup diseminasi hari ini atau mini webinar hari ini dengan sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan budaya yang baik, budaya positif kepada anak didik melalui pembiasaan-pembiasaan sehingga terbentuknya sikap dan sifat yang relevan terhadap visi misi kita sebagai guru penggerak dan lain sebagainya.
Aduh, maaf ya. Bunda Juli boleh mic-nya dimatikan? Agak berdengung. Oke, ya kita dalam kita posisi kita sebagai guru sebaiknya adalah sebagai manajer. Kita juga perlu menerapkan hal-hal baru dalam penyelesaian masalah terhadap anak-anak, seperti tidak lagi memberi hukuman, tidak lagi memberi penghargaan, tidak lagi bersikap penghukum atau sebagai pemantau dan lain sebagainya. Tapi kita harus memposisikan kita sebagai manajer, di mana kita membantu mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri, mendapatkan jalan untuk dirinya sendiri, penemuan langkah atau karakter yang baik seperti apa, motivasi intrinsik seperti apa yang tumbuh dalam dirinya sendiri, sehingga terbentuk sikap atau karakter yang benar-benar sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, itu saja refleksi dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa berguna untuk rekan-rekan sejawat sekalian, dan saya harap semoga kita semua bisa menjadi guru yang mampu membawa perubahan terhadap diri kita, sekolah, dan anak-anak kita baik sekarang maupun di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia itu melakukan perubahan atau memotivasi dirinya sendiri apabila yang pertama untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya untuk menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Ternyata dari ketiga motivasi tersebut, hanya satu yang motivasi yang benar-benar baik dan berkembang sepanjang hayat. Motivasi karena menghindari hukuman dan motivasi karena mendapatkan penghargaan itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar, dan itu sifatnya mudah berubah atau hilang. Sedangkan motivasi dari dalam, dari dirinya sendiri, itu akan sepanjang hayat nanti. Selama cita-citanya belum tercapai, belum berhasil dia realisasikan, motivasi dia terus ada. Lalu, nah jadi ternyata motivasi itu ada 3, dan yang perlu kita tumbuhkan sebagai guru-guru di SMA Pusdawi ini adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Kita harus membuat anak itu mempunyai semangat belajar, mempunyai keyakinan untuk mengubah diri tanpa perlu kita beri hukuman atau kita iming-imingkan hadiah. Seperti itu. Jadi saya berharap semua guru di SMA Pusdawi ini harus bersikap seperti itu. Nah, ada beberapa konsep disiplin ilmu, konsep disiplin yang akan saya jelaskan ke kalian. Ada 2 konsep disiplin. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal, dan yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa maksudnya konsep disiplin dengan identitas gagal? Artinya, kita mendisiplinkan anak itu, tapi kita gagal membentuk karakternya. Dia mengerjakan disiplin yang kita buat itu karena takut atau karena penghargaan yang kita berikan. Biasanya itu karena 2 hal ya, karena hukuman dan karena penghargaan. Itu tidak membentuk karakter anak. Itu yang disebut identitas gagal. Kenapa hukuman dan penghargaan itu membuat karakter anak tidak terbentuk atau menciptakan identitas gagal? Pertama, menghukum itu sifatnya menyakitkan. Yang kedua, itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Baru yang ketiga, murid itu jadi takut. Dia menghindari melakukan sesuatu karena takut, bukan karena dia sadar itu artinya nggak bersih, itu artinya nggak baik, itu artinya tidak benar, enggak, tapi karena mereka takut. Lalu hukuman itu sifatnya memaksa. Walaupun itu merasa mereka tidak cocok, mau tidak mau mereka harus melaksanakannya. Lalu salah satu efek samping dari hukuman ini, anak menyembunyikan kesalahannya, berbohong. Aku nggak terlambat kok, aku nggak ini kok, aku nggak itu kok. Karena itu tadi mereka tahu mereka pasti mendapatkan hukuman. Lalu satu lagi yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Jika murid sudah menerima hukuman, saat dia kembali ke kelasnya, dia menjadi rendah diri.
dia menjadi malu, teman-temannya nih ngelihat nih dia dihukum seperti itu. Begitu juga penghargaan itu bisa menciptakan identitas gagal karena ada 4 hal atau ada 5 hal yang terjadi karena penghargaan. Pertama, penghargaan itu bersifat tidak efektif. Baru yang kedua itu merusak hubungan. Kalau satu anak terus-menerus menerima penghargaan, anak yang lain tidak, pasti akan rusak hubungan antara anak yang pernah menerima penghargaan sama anak yang belum. Atau dengan kata lain, timbul rasa iri. Lalu itu juga mematikan kreativitas. Anak yang gak pernah mendapat penghargaan pasti bersikap seperti ini. Ngapain aku capek-capek? Oh yang menang si A. Ngapain aku ngerjain ini repot-repot? Oh yang gak punya tinggi si B. Nah itu mematikan kreativitas. Lalu penghargaan itu juga menghukum bagi yang gak menerima penghargaan. Bagi yang gak menerima penghargaan, mereka pasti merasa dihukum. Aku ini gak dapat penghargaan, memang aku gak pantas ini belajar di sini. Aku memang gak pantas ini di pelajaran ini. Sama ibu ini aku memang gak layak jadi anak yang baik. Seperti itu. Baru yang terakhir, penghargaan itu merampas hak mereka untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau jadi apa? Mereka tidak menghargai aku udah berhasil buat ini, walaupun aku tidak dipuji semua orang, setidaknya aku sudah berhasil sampai level ini dari diriku yang sebelumnya. Seharusnya karakter seperti itu yang kita mau bentuk. Tapi karena adanya penghargaan, anak yang mendapatkan penghargaan ini terus-menerus ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diapresiasi seperti itu. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua. Pertama, konsekuensi, dan yang kedua, restitusi. Konsekuensi ini berbeda dari menghukum. Konsekuensi ini bersifat penguatan jangka pendek. Lalu perlu monitoring dari kita. Lalu perlu stimulus agar kita mendapatkan respon. Lalu murid itu melakukan konsekuensi karena mereka menghormati peraturan. Baru yang terakhir, mereka juga punya waktu untuk merenungi kesalahannya. Konsep itu konsekuensi. Misalnya nih, saya kasihkan contoh. Seorang anak terlambat di pelajaran olahraga. Kamu datang terlambat, putar lapangan 7 kali. Itu hukuman. Nah, kamu terlambat 15 menit. Kami semua sudah melakukan pemanasan. Jadi, kamu putar lapangan 7 kali untuk pemanasan untuk kamu. Itu konsekuensi. Tapi dari bahasa kita, anak itu merasa, oh aku makanya mengelilingi lapangan bukan karena aku dihukum, tapi karena aku tidak mendapatkan waktu pemanasan. Jadi aku melakukan pemanasan sendiri. Itu yang disebut konsekuensi. Nah, kamu datang terlambat. Karena kamu datang terlambat dan kebetulan halaman sekolah kita ini kurang baik, kamu sediakan waktu kamu yang harusnya untuk belajar, untuk membersihkan lapangan. Itu konsekuensi. Bahasa kita itu menentukan apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman. Itu konsekuensi dan hukuman. Lalu selanjutnya restitusi. Restitusi itu, ini adalah yang saya harapkan. Saya mau guru-guru ini bergerak dari yang tadinya sebelumnya menghukum atau memberikan konsekuensi menjadi ke level tertinggi, yaitu melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Sebelum saya jelaskan restitusi apa, saya kasih tahu dulu manfaat restitusi. Pertama, kalau kita melakukan restitusi, anak-anak akan bertanggung jawab sama perilaku yang dimilikinya. Jadi, jika dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari solusi atas kesalahannya, dia sendiri menyadari kesalahan itu yang seperti apa. Lalu, restitusi ini juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga lebih menghormati dirinya dan orang lain. Lalu murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Aku salah, jadi aku harus ini. Bukan karena kita yang mengontrol, kamu salah, kamu harus ini. Tapi dia sendiri, kesadaran sendiri. Dan yang terakhir, murid jadi memiliki semangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kita kembali lagi tentang pengertian restitusi. Apa sih restitusi itu? Menurut dosen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, untuk melakukan tawaran bukan paksaan, untuk menuntun melihat ke dalam dirinya, untuk mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dirinya, lalu untuk merestitusi dirinya dengan cara yang paling baik, fokus pada karakternya yang lebih baik, bukan pada tindakan yang akan dilakukannya, lalu fokus pada solusi, serta membalikan murid pada kelompoknya dalam keadaan baru lagi tanpa rasa bersalah. Nah, jadi
kalau perbandingannya untuk hukuman dan konsekuensi kan sudah tahu. Nah, kalau restitusi, kita tanya dulu nih, kita sebelumnya buat nih yang namanya keyakinan kelas di kelas kita. Anak-anak ini terlambat nih di pelajaran olahraga. Kalau menghukum, kita suruh keliling. Tapi kalau konsekuensi, kita jelaskan bahasanya dulu kenapa kita suruh keliling. Nah, kalau dia restitusi, kita tanya dulu ke anak dulu keyakinan kelas apa yang dia langgar. Misalnya si anak bilang, ya Bu, aku melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Aku tidak disiplin, aku tidak datang cepat. Lalu kita tanya, kalau kamu melanggar keyakinan kelas kita tentang tidak disiplin, apa solusi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ketidakdisiplinanmu? Mungkin ada yang diam, tapi kebanyakan kasih solusi. Ya Bu, kedepannya saya akan bangun lebih pagi, lebih ini, lebih itu. Oke, itu solusi untuk dirimu. Lalu, apa solusi yang akan kamu lakukan untuk mengganti rasa marah ibu, rasa kecewa ibu karena kamu datangnya terlambat? Gini aja lah Bu, aku bantu ibu inilah. Dia melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan dia dengan kita karena dia telah melakukan kesalahan kita. Dengan adanya restitusi, kita tuh gak akan dendam sama anak dan anak pun gak akan dendam sama kita. Seperti itu. 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama itu penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Di antara kelima ini yang paling baik itu manajer. Penghukum itu posisi restitusi juga, tapi sifatnya dia tegas. Kamu tahu kan peraturan apa yang kamu langgar? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu langgar peraturan itu? Jadi menurut saya kalau penghukum itu belum cocok. Kalau pembuat rasa bersalah, saya sudah lihat beberapa guru menerapkan ini, pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu terlambat? Nah, kamu kecewa kalau kamu terlambat dan lain sebagainya. Dia ngomong supaya anak itu merasa bersalah terlambat. Untuk sebagian anak di sekolah kita itu efektif, tapi untuk sebagian anak lagi kita dianggapnya banyak cakap. Nah, jadi tidak cocok membuat rasa bersalah. Apalagi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, langsunglah menjerengek tuh anak terus. Ibu ini biasanya kalau terlambat itu sih gini gitu dan lain sebagainya. Lalu ada lagi posisi kontrol itu sebagai pemantau. Pemantau itu kita mengumpulkan kesalahan anak, lalu kita memanggil dia, mengasih tahu keyakinan rasa dia langgar, lalu meminta dia melakukan perbaikan diri. Pemantau juga menurut saya kurang efektif karena anak melakukan perubahan karena dari ini kita juga, instruksi dari kita. Saya berharap semua guru SMA Gus Darul ini memposisikan dirinya sebagai manajer. Tugasnya apa? Mengingatkan anak kesalahannya, mengingatkan anak peraturan apa yang dia langgar, mengingatkan anak solusi apa yang perlu dia cari. Jangan kita mencarikan solusi, dia yang mencari sendiri. Lalu memastikan anak menjalankan solusi yang sudah dia omongkan ke kita. Gitu. Jadi gak ada tuh yang namanya panas-panasan sama anak. Kamu apa jadi yang sanggup kamu lakukan untuk ini, untuk itu, untuk memperbaiki ini, seperti itu. Oke, nah sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Kenapa sekarang ini saya mau sekolah ini atau guru-guru menerapkan keyakinan kelas? Kita jangan menerapkan peraturan kelas lagi, saya maunya keyakinan kelas. Kenapa? Karena kita itu memiliki peraturan tentang contoh nih, sebuah contoh nih ya. Kita itu punya peraturan. Kita wajib kalau menaiki kendaraan bermotor memakai helm. Memasuki ruangan yang penuh debu menggunakan masker. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita, demi keselamatan, enggak pun kita suruh anak-anak pakai helm, dia tahu kan demi keselamatan apa yang kulakukan saat mengendaraan motor? Pakai helm. Demi keselamatan apa yang kulakukan saat masuk ruangan penuh debu? Pakai masker. Berubah pandangan mereka. Itu membentuk karakter mereka. Karakter apa tadi? Peduli dengan kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya. Kita berharap sekolah ini bisa menumbuhkan gak cuma pendidikan anak, tapi karakter anak. Anak ini saat kita keluar dari sekolah ini memiliki karakter yang baik dan bagus seperti itu. Walaupun mungkin sebagian kecil yang benar-benar berubah setelah kita merubah cara ajar kita, setidaknya kita sudah melakukan perubahan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dia tuh lebih abstrak dari peraturan. Misalnya, kalau peraturan kan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, setiap siswa peduli terhadap teman dan lingkungan. Kan abstrak. Peduli terhadap teman dan lingkungan apa? Memastikan lingkungannya bersih. Berarti apa? Gak boleh ada sampah. Peduli sama teman. Berarti kalau ada teman yang sakit, dijenguk. Kalau ada teman yang dibully sama teman yang lain, dibantu. Nah,
lebih abstrak dia, tapi yang kita campur lebih besar. Tidak seperti peraturan. Kan dilarang setiap yang piket wajib membersihkan kelas. Kamu kok nggak mau membersihkan kelas? Kamu kan nggak piket, di sebelah dia ada sampah. Tapi kalau keyakinan kelas menjaga lingkungan, walaupun dia nggak piket, sampah itu kewajiban dia seperti itu. Baru berupa pernyataan universal atau sikap-sikap universal, bertanggung jawab, disiplin, saling tolong menolong, saling menghargai dan lain sebagainya. Dia berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam kalimat positif. Kami akan saling menghargai. Siswa wajib belajar. Siswa saling menghormati, seperti itu. Kalimatnya harus kalimat positif. Terus dia sedikit saja berbeda sama peraturan kelas yang pernah kita pelajari sampai 11 lembar di kelas-kelas kemarin. Sedangkan kalau keyakinan kelas 4 kalimat aja sudah cukup. Sudah cukup mematuhi peraturan yang saya buat 11 lembar tadi. Terus tugas kita nih sebagai guru bersedia meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah masih relevan? Apakah diterapkan sama anak-anak? Baru yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu buatnya di dalam kelas, ikut anak-anak. Apa yang kalian mau di kelas kita ini? Gak ada bully-bully, Bu. Oke, saling menghormati. Iya, Bu, sini. Jadi buat keyakinan kelas itu harus bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali lagi tentang segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah saya bilang itu sikap atau kegiatan di mana seorang anak melakukan perubahan atas kesalahan yang telah dibuatnya sehingga membentuk karakter yang lebih kuat. Lalu itu dalam melakukan restitusi itu ada 3 tahapan atau disebut segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak-anak. Kita ingatkan anak-anak kalau dia itu manusia biasa, belajar salah, nggak apa-apa salah, semua orang boleh salah. Kita ingatkan dia, tidak apa-apa berbuat salah, kamu manusia biasa. Itu pertama, kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, kita validasi kesalahannya. Tadi apa yang kamu buat? Apa yang kamu lakukan tadi? Kamu ngapain tadi? Menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Baik atau tidak? Apakah yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain? Tidak. Menyakiti ibu? Tidak. Seperti itu. Kita validasi, kita ingatkan dia bagian, kita buat dia sadar apa kesalahan dia dengan pertanyaan kita. Gak usah kita menyebutkan, kamu tadi ngapain ganggu kamu? Enggak. Tadi apa yang kamu lakukan? Baru yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas yang seperti apa yang kamu langgar. Nah, kalau sudah menanyakan keyakinan kelas, setuju. Setelah dia jawab, nah kamu udah melanggar keyakinan kelas yang itu tentang misalnya saling menghormati, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Bu, tadi aku ngebully ini. Ya, kamu melanggar keyakinan kelas tentang saling menghormati, kamu tidak menghormati Bima. Misalnya Bima yang sering dibully ini sama si Hafiz misalnya kan. Jadi apa yang kamu lakukan Hafiz untuk mengganti rasa sakit hati, kecewa dari Bina? Ya Bu, saya akan minta maaf. Kamu yakin minta maaf aja cukup? Ya Bu, kedepannya saya akan berteman baik dengan Bima supaya Bima nggak diajak teman-temannya. Kan solusinya baik, anak itu pun kembali ke dalam kelas dalam keadaan baik, berteman akrab dengan Bima. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi coba saya mau menanyakan sedikit pendapat dulu. Misalnya nih, seorang anak, ini umum terjadi di sekolah kita, terlambat. Nah, coba dulu dari Bu Lisa, seorang anak terlambat. Gimana sih kira-kira tahapan restitusi yang Bu Lisa lakukan ketika melihat anak yang terlambat? Ini gitu ya. Kalau saya kan tipenya ini saya mau beri hubungan dengan bahasa. Nah, karena kamu terlambat, karena kamu terlambat, kamu tunggu yang ada di depan itu. Kalau nggak selesai nggak usah masuk. Oh, kalau hukuman. Tapi kadang ada juga waktunya saya memberi konsekuensi. Tergantung apa kesalahan itu. Nah, kalau menurut Bu Lisa, kalau kita misalnya ini menerapkan segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi, ada nih anak murid yang terlambat di kelas. Bu Lisa, anggap aja itu yang terlambat itu misalnya si Roji, kan masih terlambat. Gimana? Apa yang Bu Lisa lakukan? Apa yang aku mau bilang itu apa? Terlambat, ada terlambat, terus bertanya apa
maunya. Kita tahu kan yang lebih baik apa bentuk yang bersedia dengan siapa. Oh seperti itu. Nah kalau Bunda nih, bisa. Kalau Bunda nih ada nih murid terlambat di jam Bunda, bagaimana cara Bunda menyelesaikannya dengan metode restitusi? Coba Bunda kasih tahu tahapannya. Pertama, kalau kalian detail nanyanya. Ah, Kan kalau kita nanya detail, jawabannya itu tidak pas. nggak pas. Atau pendidikan nggak akan dikasih. Iya. Misalnya si Aidil, Ah, Aidil itu tidak kasih sendiri sebenarnya kan. Rumahnya jauh, Iya. udah jauh, dia harus ikut kawannya Iya. 2 orang. Itu makan waktu di 2 orang. Itu aja udah alasan pergi kok bagi juga ya. Kalau memang ketetapannya 7-15, oke deh. Untuk itu tuh 1 orang sudah anggap 10 menit gitu. Secara berpikir kita rugi, tapi secara pendidikan itu dididik anak menurut saya ya. Dengan cara dia menjemput kawannya berarti dia mengajak kedua kawannya itu belajar kompak, belajar menuntut ilmu segalanya dari situ dari satu ya. Dari situ sudah bisa mengambil keputusan bahwa hukumannya diberikan contohnya. Dia nggak perlu sih dapetin hukum, mungkin itu berat karena jangan sampai Dulu namanya. ya. Nah, kita ambil aja contoh ada batas surah, yang peduli panjang lah mungkin Iya, ya. tapi tidak memberatkan dia, tidak Iya. memberatkan. Oke. Oke. Jadi saya anggap saya sudah mensalya